Sebut Indonesia tidak aman, begini hasutan Federasi Sepak Bola Bahrain dan pemainnya kepada Timnas Lebanon, suruh agar Lebanon batalkan ke Indonesia bulan depan. PSSI-nya Bahrain, daripada bahaya mending batalin aja bro. Indonesia sedang tidak aman, potensi 2 laga FIFA Matchday bulan September dibatalkan. PSSI-nya Corsair tawarkan Indonesia untuk bermain di negara mereka melawan Taiwan dan Lebanon. Chung Mong-gyu, udah main di sini saja, fans kalian banyak. Pantauan langsung FIFA, melihat aksi yang terjadi di Indonesia, sepak bola Indonesia berpotensi di-ban jika kembali ada intervensi dari pemerintah. Netizen, aduh gagal deh kepildun, simak informasinya sebagai berikut. Di tengah kondisi Indonesia yang tidak kondusif saat ini, nampaknya memang banyak sektor yang mulai terganggu dan ambiar. Tak terkecuali sepak bola, yang memang sudah menjadi tontonan banyak masyarakat untuk menghilangkan penat. Namun saat ini, jelas terlihat kalau animo dan minat rakyat Indonesia ke sepak bola sedikit menurun, karena ada hal yang dianggap lebih penting untuk masa depan bangsa ini. Kita tentu mengecam mereka yang sudah menjabat dan malah sewenang-wenang membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Kita juga tidak senang dengan mereka yang saat dikritik malah memberikan statement menyakitkan kepada rakyat yang dulu mereka minta suaranya. Huru-hara dan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini memang sudah merebak, bukan soal isu nasional lagi, bahkan sudah menjalar menjadi isu internasional. Di mana-mana, negara kita diliput soal tuntutan masyarakat untuk mereka pejabat yang sewenang-wenang. Memang, dalam hal ini, kita tidak pernah membenarkan perilaku anarkis di lapangan saat demo. Tapi, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa saat orang ingin memberikan pendapat malah tidak ada anggota DPR yang menyambut? Kenapa pagar gedung DPR setinggi itu dan kenapa malah dikasih tameng aparat yang bisa saja dibenturkan dengan masyarakat sipil? Sekarang, jadi pertanyaannya, sampai kapan Indonesia begini? Kenapa itu anggota DPR gak ada inisiatif buat mundur? Takut miskinkah? Atau belum balik modal? Eskalasi yang terjadi di Indonesia saat ini bahkan sudah memakan korban jiwa, dan dampaknya ke sektor industri hiburan juga sudah mulai terasa. Di mana-mana, headline berita saat ini hanyalah pendemo dan penjarahan masyarakat ke rumah DPR, dan itu membuat situasi semakin tidak kondusif. Hal itu bahkan berpotensi membuat 2 laga Indonesia di bulan September ini terancam batal, dan itu tentu merugikan Indonesia untuk persiapan round 4. Kalau kalian nanya gini, ya elah Min, masih aja lu sempet mikirin sepak bola di tengah situasi sekarang, gak ada jiwa nasionalis banget mau berjuang? Ya tentu, admin sendiri tidak bisa menyangkal itu, tapi dalam lubuk hati yang terdalam, tentu berharap semua cepat pulih. Anggota DPR sadar diri mundur, dan aspirasi rakyat semua didengerin. Ini kan masalahnya, cuma mereka yang takut menemui rakyat. Kalau dari kemarin datang menemui langsung, rasanya gak bakal sampai segini. Di 5 hari menjelang laga lawan Indonesia versus China Taipei tanggal 5 September mendatang, bahkan kabar timnas Indonesia saat ini adem ayam. BRI Super League sudah break, namun nampaknya para pemain belum berkumpul. Begitu juga dengan pemain kita yang bermain di Eropa, nampaknya masih bimbang apakah akan ke Indonesia, karena saat ini situasi sedang tidak kondusif dan rawan batal. Praktis saat ini, memang banyak orang yang skeptis kalau laga itu akan terlaksana pada bulan depan di Surabaya, karena situasi semakin mencekam dan rasanya aparat kepolisian juga tidak akan memberikan izin supporter langsung datang ke stadion. Hal ini membuat Federasi Sepak Bola Bahrain bahkan ikut campur dan mengompori agar Lebanon gak usah datang ke Indonesia dan melawan timnas, karena menurut mereka, situasi Indonesia saat ini sedang kacau dan rawan untuk didatangi tim tamu bertanding sepak bola. Mereka juga bahkan memberikan hasutan kepada Lebanon kalau dulu saat bertanding ke Indonesia, mereka mendapatkan tekanan dari supporter Indonesia, baik itu verbal maupun langsung. Situasi Indonesia sangat buruk saat ini. Banyak pendemo yang turun ke jalanan dan membuat situasi di sana tidak memungkinkan. Saya pikir pihak Lebanon sebaiknya membatalkan pertandingan itu. Itu bukan hanya pertandingan saja. Mereka bisa saja celaka jika terus berada di sana, ucap anggota Federasi Sepak Bola Bahrain.
Saat kami berada di Jakarta kemarin, banyak supporter mereka yang memberikan tekanan dan intimidasi secara verbal dan langsung. Itu akan sulit kalian bayangkan jika masih saja mau ke sana, tutupnya. Wah, ada-ada ya Bahrain ini. Padahal kan nggak mungkin juga nanti imbasnya ke sepak bola, karena saat ini orang demo itu urusan pemerintah. Ya emang kita sadar kalau kepolisian mungkin tidak akan mengeluarkan izin keramaian nanti, karena saat ini situasi sedang tidak kondusif. Indonesia sedang tidak aman. Potensi 2 laga FIFA Matchday bulan September dibatalkan. PSSI-nya Korsel tawarkan Indonesia untuk bermain di negara mereka melawan Taiwan dan Lebanon. Chung Mong-gyu, udah main di sini saja, fans kalian banyak. Timnas Indonesia nampaknya memang tengah bimbang saat ini. Apalagi pihak federasi kita PSSI yang nampaknya masih menimbang-nimbang situasi 7 hari ke depan. Memang tidak ada yang bisa memprediksi apakah kondisi Indonesia akan semakin membaik atau semakin memburuk seminggu ke depan, karena saat ini kemarahan publik semakin meningkat. Ya bayangin aja bro, orang demo ke gedung DPR buat protes kebijakan, malah anggota DPR lari ke luar negeri. Bukan memperkeruh suasana, tapi hal itu nampaknya memang tidak etis dan tak seharusnya dilakukan jika memang gentle. Bahkan lebih sadis, 2 laga Indonesia di bulan September berpotensi akan dibatalkan dan akan kembali membuat timnas Indonesia merugi. Tiket sudah kejual, promosi sudah dilakukan, dan bahkan sudah melewati sekali pembatalan dari pihak Kuwait. Jika saja 2 laga pekan depan itu batal, jelas itu akan mempengaruhi persiapan timnas Indonesia dalam round 4. Menilik dari kejadian di Indonesia di berbagai kota saat ini, memang laga itu akan sulit dilakukan. Apalagi venunya di Surabaya, yang mana kemarin sempat ramai soal unjuk rasa di sana. Jika situasi tidak membaik, bisa saja 2 laga ini dibatalkan. Yang menarik di situasi dilema ini adalah soal pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan yang nampaknya membuka jalan untuk Indonesia. Saat ini Presiden Sepak Bola Korsel mengundang Indonesia agar bermain away di kandang mereka saat menjamu timnas Taiwan dan juga Lebanon. Melihat situasi Indonesia saat ini memang agak riskan jika dilangsungkan, tapi bisa aja sih dilangsungkan asal tanpa penonton. Chung Mong-gyu mengatakan kalau mereka sangat antusias menyambut timnas Indonesia jika ingin bermain di Korsel, karena menurutnya fans timnas juga banyak di sana. Tidak hanya WNI, bahkan menurutnya warga Korea Selatan juga banyak yang berminat menonton Indonesia jika saja bermain di sana. Hal itu tidak lepas dari 5 tahun STY dulu berada di Indonesia, membawa Indonesia ke level grow up dan menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Korsel. Jadi rasanya memang itu opsi menarik jika saja di Indonesia tidak memungkinkan terlaksana. Kami membuka ruang dan waktu jika mereka PSSI mau bermain di sini. Kami tentu mengamati situasi di Indonesia yang kurang kondusif, dan tawaran ini kami berikan bukan tanpa alasan, ucap Chung Mong-gyu. Di sini banyak peminat timnas mereka, dan saya pikir ini akan luar biasa jika saja mereka akhirnya mau bermain di sini melawan Taiwan dan Lebanon, tutupnya. Wah, menurut kalian gimana nih guys? Apakah mending ke Korsel aja atau tetap di Surabaya tanpa penonton nanti? Pantauan langsung FIFA. Melihat aksi yang terjadi di Indonesia, sepak bola Indonesia berpotensi di-ban jika kembali ada intervensi dari pemerintah. Netizen, aduh gagal deh ke Pildun. Di tengah situasi Indonesia saat ini, nampaknya FIFA juga mengamati sepak bola Indonesia yang bisa saja nanti terkena dampak. Hal ini memang tidak sepenuhnya menjadi alasan kalau FIFA dalam menjatuhkan sanksi pada Indonesia ke depannya, terkecuali memang jika pemerintah Indonesia melakukan intervensi kepada PSSI dan sepak bola Indonesia agar menghentikan liga dan tidak mencalonkannya lagi. Kalau ditunda, itu masih aman dan sanksi ban tidak akan terjadi. Ya nanti yang pusing paling PT LIB yang mengatur jadwal ulang, dan itu menjadi benturan pada klub yang bermain di AFC Cup. Wah, semoga yang terbaik deh untuk Indonesia, dan semoga masalahnya gak merebak kemana-mana.